Hai, shalom guys. Untuk edisi ini saya mau bicara untuk kalian generasi muda. Hai anak-anak muda. Shalom guys. Kita jumpa lagi di edisi belajar apa ya? Belajar apa di tengah-tengah sebaran virus corona ini. Yang saya baca ini ya, yang saya baca bahwa ribuan orang di belahan dunia, bukan cuma di Indonesia, yang sudah menjadi korban. Mereka meninggal karena virus ini. Dan sebagian besar dari mereka adalah usia-usia yang sudah matang, sudah usia dewasa, 45 tahun ke atas. Dan yang meninggal di usia muda itu sedikit, bahkan mungkin nyaris tidak ada ya, yang benar-benar mati oleh karena virus corona. Nah, kita belajar apa dari sini? Kita belajar begini. Ternyata dari ribuan orang dewasa yang meninggal itu gak cuma orang biasa loh. Ada yang memang dari pendeta, ada yang meninggal, ada dokter, ada perawat, ada pejabat, dan semua orang yang punya posisi-posisi penting di gereja, di masyarakat, di negara. Ya, satu sisi saya sedih. Ya, saya turut berbelasungkawa, saya turut merasakan kehilangan dengan orang-orang yang punya posisi-posisi baik ini. Tetapi kita belajar apa dari sini? Belajarnya begini, bahwa setelah ini harus ada pengganti-pengganti dari antara mereka. Nah, siapakah yang menggantikan itu? Ternyata peluang terbesar yang akan menggantikan mereka, baik itu dari sisi pemimpin rohani, pendeta, ada juga dokter, ada perawat, tim medis, ada juga pejabat-pejabat, orang-orang yang penting di masyarakat, mereka yang meninggal. Penggantinya adalah kalian, bro, sis, anak-anak muda. Kalian mesti siap selama masa karantina, masa di rumah aja ini. Siapkan dirimu dengan baik, siapkan betul kualitas ilmu, kualitas iman, kualitas spiritual, kualitas mentalitas ini, supaya kita tidak cengeng, kita tidak gampang menyerah, kita bukan menjadi generasi muda yang malas-malasan, orang muda yang gampang menyerah, ya. Putus cinta, aduh minum apotas. Putus cinta, cinta ditolak. Kita mulai, dunia kejam, Tuhan tidak mengasihi saya. Guys, ini generasi muda. Apa yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 127 ayat 4 itu, hai anak-anak, biarlah engkau menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Hai generasi muda, guys, bro and sis, berikan hidupmu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, pahlawan itu bukan cuma pahlawan yang ecek-ecek ya. Ini pahlawan adalah Allah sendiri. Dia pahlawan yang perkasa. Serahkan, kalau kamu sebagai anak panah, biarlah kamu di tangan pahlawan itu, di tangan Tuhan. Sebab ketika anak panah itu di tangan pahlawan, dia tidak akan buang anak panah sembarangan. Dia akan bidik secara tepat, lalu dilepaskan, dan itu akan menancap di titik fokus yang paling tepat. Nah, jadi generasi muda, hey guys, ayo mulai hari ini kita tata segala sesuatunya, kita persiapkan dengan baik ya. Jangan cuma generasi muda yang hidupnya sia-sia ya. Putus cinta, mulai langsung lari kepada alkohol, mabok, begitu ya, nyimeng, kemudian narkoba, lari pada pergaulan bebas, pada di jalan-jalan itu yang gak karuan, pergi malam, pulang pagi-pagi subuh, tapi dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu jalan mana yang benar, masuk got. Nah, generasi muda, ini kesempatan untuk kita persiapkan diri, sebab engkau adalah calon yang akan menggantikan orang-orang yang sekarang ini sudah berangkat duluan, sudah pulang ke rumah Tuhan masing-masing. Nah, sekarang saudara, hai guys, bro and sis, siapkan dirimu, jadilah anak muda. Persiapkan hatimu, persiapkan otak pengetahuanmu,
Siapkan kualitas mentalmu dan spiritual, karakter pribadimu. Sebab itulah yang akan mengantarkan engkau menjadi orang muda yang hebat. Doaku untukmu anak muda, tetap semangat. Jadilah anak-anak panah di tangan pahlawan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.